Pagi Pak Hidayah, di apa nih? Ya Pak Kris, yuk ada apa Pak Ah, Kris? inilah nih, saya nih ada sedikit uh, bahan yang mau didiskusikan nih. Kalau ndak sibuk, ada ndak waktu sebentar? Sebentar, bentar ya Pak Kris ya. Oh, oke, aman, aman, aman. Aman nih Pak Kris. Ada apa tuh ya Pak Kris? Di ini, setelah materi senam lantai ini kan, materinya renang. Nah, karena kita nih jauh dari kolam renang, akhirnya di 2 kali pertemuan renang nih saya langsung aktivitas lapangan. Nah, seperti itu. Gara-gara 2 minggu berturut-turut aktivitas lapangan, begitu saya mau masuk materi P3K nih, nah, banyak anak-anak nih udah nggak mau lagi materi di dalam kelas, pengennya langsung aktivitas lapangan lagi. Seperti itu. Nah, jadi itulah agak kelabakan saya nih di kelas mengisi materi P3K. Mana lagi materi P3K nih kan kayak kita mengobati pertolongan pertama nih kan banyak berceritanya seperti itu. Nah, kira-kira Pak Hidayah pernah nggak ngalami seperti itu Pak ya? Yang kalau kebetulan saya ini kan berhadapan dengan anak-anak di kelas itu Pak Kris. Jadi Hmm. memang ada anak-anak yang fokusnya memang setiap saya ngajar tuh, kalau misalnya pelajaran olahraga ingin cepat-cepat olahraga, kata olahraga nih Pak, olahraga. Jadi tapi sebelum ke sana ini Pak, jadi tujuan Bapak ini apa tadi ya Pak? Itulah saya nih pengen mencari solusi Pak biar uh, anak-anak nih mau materi dulu di kelas baru kita aktivitas di luar itu Pak tujuan saya nih. Oh, tujuan tadi. Saya ambil catat ini ya, Pak ya. Barangkali jadi juga menjadi catatan kita di akhir nanti. Jadi tadi tujuannya sudah Bapak sampaikan. Lalu masalahnya selain yang anak-anak ini lebih fokus ke lapangan, itu apa lagi Pak yang kendala yang biasa Bapak hadapi? Biasanya tuh karena apa, jadi minat mereka saat belajar teori itu agak menurun Pak. Kira-kira apa itu Pak? Mungkin barangkali Bapak bisa mendata atau mengetahui lah apa kendala anak-anak ketika minat belajar itu turun nih Pak ketika di pelajaran olahraga gitu Pak. Karena ini waktu saya ngasih materi, anak-anak tuh malah ngelihat lapangan dengan ngelihat net volley terus dengan Oh, bola. Nah, itu berarti fokus anak ini lebih ke lapangan ya Pak. ya. Jadi Pak ngomong santai ya gini Pak. Jadi kira-kira skala anak ini Pak dari untuk menerima materi dengan di lapangan ini kira-kira saat ini ya Pak, karena memang harus seimbang gitu kan Pak antara materi dan praktiknya gitu Pak. Kira-kira level anak-anak Bapak itu berapa Pak kisarannya skalanya? Skalanya tuh ada di angka 6 Pak. Karena kenapa 6 barangkali karena kalau di praktik barangkali udah hampir mencapai 10 ya Pak. Kalau praktek semangat. Jadi bagaimana itu Pak? Barangkali ini juga untuk masukan saya dan teman-teman kita juga Pak, untuk meningkatkan level yang 6 itu, yang materi itu bisa menjadi seimbang lah Pak antara materi dengan prakteknya juga mereka itu sama-sama lah bisa menerima gitu Pak. Kira-kira strategi apa itu Pak? Saya sih ada rencana tuh Pak. Rencana saya tuh
Pembelajarannya mau saya isi-isi dengan permainan-permainan kecil rencananya. Nah, setelah itu kalau materi-materi di kelas mau saya buat kayak situasi-situasi tertentu. Jadi biar mereka pun mereka tetap bergerak dalam kelas. Jadi mereka suka, rencananya begitu, Pak. Ya. Dan barangkali ini Pak, ini pun kalau misalnya bisa diterima, barangkali nanti Bapak juga bisa nampilkan video di kelas. Nah, video di kelas itu Pak. Itu kalau misalnya juga karena kita ini sama-sama rekan lah Pak, sama teman, supaya anak-anak itu juga sambil materi, sambil juga menyimak video melalui materi. Bagaimana itu Pak? Benar, Pak. Benar, idenya itu saya pun dah lama enggak tampilkan pakai proyektor tuh. Nantilah saya coba sediakanlah videonya, betul Pak? Makasih Pak. Ya. Ini Pak, saya mau nanya, kira-kira jangka waktu Bapak ini untuk membuat anak-anak yang tadinya nilainya 6, kurang suka juga materi, misalnya tadi itu, kira-kira jangka waktu Bapak ini berapa Pak untuk bisa merubah anak-anak itu menjadi paling tidak mendekatilah kesamaan dengan yang praktik olahraga itu Pak? Harapan saya sih Pak, 2 pertemuan ini nih saya mau buat bagus. Nah, buat ada video, ada game, segala macam. Harapannya 2 pertemuan ini sudah bisa menerima anak-anaknya, bisa belajar dengan baik lah setelah 2 pertemuan ini. Jadi setelah 2 kali pertemuan ini Pak, karena kita nih saling sharing, rekan kerja, barangkali nanti kita bisa komunikasi kembali lagi Pak setelah 2 kali pertemuan yang Bapak sampaikan tadi. Dengan yang itu Pak, dengan yang terakhir barangkali ingin saya tanyakan komitmen. Bagaimana komitmen Bapak untuk meyakinkan supaya tadi nilai anak yang skalanya 6 jadi 10. Bagaimana itu Pak komitmen Bapak ke depannya Pak? Itulah Pak. Kalau memang 2 pertemuan ini berjalan bagus Pak, ada perubahan signifikan, rencana saya setiap saya materi ke depannya saya akan buat materinya menyenangkan dengan ada video atau peragaan lah. Nah, waktu itu saya usahakan saya bisa laksanakan sepanjang pembelajaran mapel lah. Oh iya. Berarti komitmen Bapak dalam 2 kali pertemuan akan membuat video pembelajaran yang menyenangkan sehingga materi dengan prakteknya juga disenangi anak-anak gitu kan Pak? Iya. Berarti itu kan sama dengan tindak lanjut Bapak ke depan lah. Jadi ada lagi Pak yang barangkali ingin Bapak komunikasikan, konsultasikan? Kayaknya udah nih Pak, karena saya udah dapat solusi baru lah nih habis bercerita nih. Yang penting minggu depan dah bisa lah saya terapkan. Jadi barangkali itu saja ya Pak? Ya, itu ya lah Pak. Mungkin ada lagi kesibukan lain Pak. Terima kasih waktunya Pak ya. Ya, sama-sama Pak Kris. Selamat siang Pak Kris. Selamat siang Pak Hidayah. Ada apa? Ada sedikit yang ingin saya konsultasikan dengan Bapak ini Pak. Oh, gitu kah? Ya Pak. Boleh kalau gitu kita bicara di ruangan saya saja Pak, biar lebih tenang. Ayo Pak, ke ruangan saya. Di ruangan Bapak ya Pak? Ya. Iya Pak. Ya. Silakan duduk Pak. Duduk. Ya, terima kasih Pak, terima kasih. Ini ada kopi nih, sambil-sambil Pak, minum dulu. Oh, ini kopi. Iya Pak. Saya minum dulu ya Pak. Nah, minum Pak.
Terima kasih Pak. Nah, gimana kabarnya Pak Hidayah? Alhamdulillah baik Pak kondisinya hari ini. Hmm, syukurlah kalau sehat ya. Saya Ya lihat Pak. beberapa hari terakhir ini nih agak sibuk, jaga-jaga kesehatan Pak. Ya Pak, terima kasih Pak. Hmm, ada kesibukan apa nih Pak akhir-akhir nih Pak? Itu, Pak, kemarin yang saya minta izin dengan Bapak itu Pak, pas ada kegiatan Pilkades itu Pak. Kebetulan saya itu diundang kepala desa untuk menjadi ketua panitia Pilkades Pak. Oh, bagus Pak. Kemudian, Lalu ada lagi dipanggil Pak Camat yang MTQ itu Pak, jadi agak memang sedikit ada oh, kegiatan itu Pak. Yang saya izin dengan Bapak kemarin itu Pak. oh iya benar. Udah sampai mana persiapan pilkadesnya tuh Pak? Pilkades ini tahapan nih Pak, penyusunan data pemilih Pak. Oh ya ya. Oh lagi data-data warga sekitar lah ya nih Pak ya. Nah, data-data warga yang usia pemilih lah nih Pak. Semoga lah kades yang terpilih kali ini bisa bagus Pak. Harapan kita Ya nih. mudah-mudahan Pak. Dan tugas Pak Hidayah juga lancar lah untuk proses pemilihan pilkades nanti. Terima kasih banyak Pak. Ini kita langsung ya nih Pak Hidayah. Kira-kira apa tujuan Pak Hidayah ngajak saya ngobrol pada pagi hari ini? Kira-kira ada yang bisa saya bantu atau bagaimana Pak? Ini Pak, itu tadi itu Pak kan saya ingin ketemu Bapak. Ada sedikit permasalahan nih Pak yang ingin saya sampaikan. Saya lihat anak-anak ini Pak dalam sebulan terakhir ini, terutama norma kesopanan dan kesantunan itu agak sedikit berkurang Pak. Saya agak sedikit khawatir, maka saya ingin konsultasi dengan Bapak ini Pak. Oh, gitu ya Pak ya. Sejak kapan Bapak mulai merasakan kondisi tersebut? Sebulan terakhir ini Pak. Ditambah lagi itu Pak ada yang apa itu Pak, bahasa-bahasa yang aneh itu Pak ya. Kamu nanya. Jadi dengan guru pun bahasa itu dikeluarkan biasanya Pak. Jadi agak dalam sebulan terakhir ini Pak saya melihat anak-anak kok apa berbeda gitu Pak. Ya. Mulai terbawa medsos ya Pak ya. Itulah Pak, saya khawatirnya ke sana Pak, karena kemarin itu kan libur kita ini kan agak panjang itu Pak. Libur panjang, lalu tiba-tiba masuk ada perubahan pada sikap-sikap anak-anak kita ini Pak. Apa ada penyebab lain Pak selain hal tersebut yang sudah Bapak sampaikan tadi? Juga kemungkinan besar ini memang yang sudah Bapak sampaikan tadi Pak. Mungkin karena medsos, jadi kemarin juga liburnya panjang, jadi anak-anak itu mungkin konsentrasinya kepada lihat-lihat media gitu. Saya rasa sih seperti itu Pak. Ya. Dari yang Bapak lihat di lapangan, seberapa banyak murid yang demikian Pak? Itu rata-rata hampir setiap kelas itu Pak. Waktu itu kemarin saya lihat di kelas atas itu Pak. Jadi sempat diperingatkan, dinasihati guru, ada yang melawan, nah seperti itu Pak. Jadi kemarin saya lihat tuh hampir rata-rata kelas tuh ada yang kayak penurunan sikap sopan santun anak-anak itu Pak. Berarti mungkin teman-teman yang lain ini terbawa oleh 1-2 orang mungkin Pak ya? Iya. Jadi menurut Bapak sebaiknya perilaku siswa kita nih yang sesuai dengan norma kesopanan tuh kayak mana Pak? Pertama kalau menurut saya nih Pak, dari bahasanya, tutur bahasanya, kesopanan mereka itu lebih seperti semula Pak. Ketika ketemu guru, bersalaman dan sebagainya. Saya rasa seperti itu Pak.
apakah ada kebiasaan-kebiasaan baik lagi mungkin yang sudah agak bergeser menurut Bapak? Ya Pak, biasanya anak-anak ini Pak, budaya 5S itu sudah tertanam baik Pak di sekolah kita ini Pak. Salam, sapa, senyum, sopan dan Iya. santun itu sebelum ini baik gitu Pak di sekolah kita Pak. Jadi saya agak heran nih kenapa dalam sebulan terakhir nih menurun gitu Pak. Jadi dari skala 1 sampai 10 menurut Bapak kesopanan murid kita ini ada di angka berapa? Kalau sebelum yang sebulan lalu itu kan mungkin di antara 8 sampai 9, ketika dalam sebulan terakhir ini Pak agak sampai berkisaran antara 5 sampai 6 Pak. Ada penurunan saya lihat itu Pak. Itu tadi kan Pak Hidayah bilang agak heran kenapa terjadi penurunan. Kalau boleh saya tahu kira-kira kenapa ya seperti itu ya? Pak, pertama mungkin Kenapa demikian gitu? saya lihat anak-anak ini memang sekarang ini agak sedikit dikasih ruang untuk yang gadget ini Pak. Lihat media. Jadi konsentrasinya itu lebih fokusnya di ke sana saya lihat Pak. Itu barangkali menjadi agak sedikit penurunan murid-murid kita ini Pak. Berarti dari faktor eksternal lah, ya Pak ya, kebiasaan mereka dapat info dari informasi yang tidak tersaring dengan baik ya Pak ya. Iya Pak. Karena kalau di sekolah kita ini kan Pak, kita sudah berusaha memudayakan yang tadi Pak 5S apa segala macam itu Pak. Betul, betul. Nah, harapan Bapak tadi kan Bapak bilang di level 5 sampai 6 ya. Iya Pak. Norma kesopanan murid kita. Harapan Bapak sebaiknya tuh norma kesopanan siswa kita ini ada di level berapa sebaiknya? Coba harapan saya sih kepingin kembali lagi seperti yang sudah kita laksanakan biasanya Pak, yang sudah pernah kita capai di antara 8, 9 norma kesopanan anak-anak ini Pak. Jadi di level 8 atau level 9 ya Pak ya? Iya Pak. Nah, untuk menuju level yang seperti Bapak inginkan tadi, 8, 9, apakah ada cara yang bisa kita lakukan Pak ya? Untuk menuju ke level 8 bahkan 9. Begini Pak, jadi ini rencana saya Pak, kalaupun misalnya Bapak juga berkenan, dalam waktu dekat ini ingin pertama memanggil anak-anak yang tersebut dengan komite Pak, dengan komite sekaligus dengan orang tua itu Pak. Jadi rencana karena memang komite kita ini juga berperan aktif Pak. Jadi rencana saya ingin memanggil komite kita juga nih Pak. Oh demikian Pak ya. Kira-kira bagaimana proses hal tersebut dapat kita laksanakan Pak? Ini kan kebetulan juga di setiap kelas itu kan ada paguyuban Pak. Jadi dalam waktu dekat barangkali sekitar 3-4 hari ke depan saya juga ingin bersilaturahmi dengan komite, dan komite juga saya minta komite untuk memberitahukan kepada orang tua Pak. Jadi, secara kekeluargaan lah nih Pak. Oh demikian Pak ya. Ini kan melibatkan orang banyak Pak ya. Ada komite, paguyuban, orang tua dan siswa. Dalam prosesnya nanti apakah ada hambatan yang bisa kita temui di lapangan? Apa saja itu Pak hambatannya ya? Pertama barangkali karena ini menyangkut dengan norma kesopanan, jadi saya itu rencana memang memanggilnya tidak terlalu spesifik ke anak si A, si B gitu Pak. Jadi komite dengan orang tua sekalian, jadi biar anak-anak juga tidak terlalu merasa kita terlalu memperhatikan gitu Pak. Jadi biar kita sosialisasi lah berkaitan dengan norma kesopanan santun ini Pak. Rencana sih seperti itu Pak.
Jadi agar tidak semuanya, jadi dipanggil orang tua dengan komite gitu Pak ya? Semua orang tua dengan komite untuk keseluruhan, tapi untuk yang beberapa anak itu mungkin saya akan kumpul secara pribadi dulu Pak. Tapi untuk keseluruhannya saya melibatkan komite dan semua orang tua murid Pak. Ya, bagus Pak. Nah, dari semua penjelasan Bapak tadi, saya dapat menyimpulkan bahwa semangat Bapak untuk membuat murid kita ini memiliki norma kesopanan yang baik itu sangat besar, Pak. Saya secara pribadi sangat mendukung hal tersebut. Bapak sudah sangat peduli dan punya inisiatif untuk melakukan hal tersebut. Nah, namun sampai di sini langkah konkretnya kira-kira tahapan apa dulu yang harus kita kerjakan untuk memulai kegiatan tersebut? Iya Pak. Pertama, barangkali kita ingin menjadikan sekolah ini menjadi sekolah yang ramah anak dan sebagainya Pak. Mungkin target kita bersama lah ya Pak. Betul. Dan dalam waktu dekat ini memang tadi saya ingin berkolaborasi dengan komite dan rekan sejawat juga ini Pak, sama-sama untuk paling tidak bisa menyelesaikanlah permasalahan yang muncul belakang ini Pak dalam waktu sebulan terakhir ini berkaitan dengan norma kesopanan. Dan kita juga ingin ini Pak, 5S kita itu Pak akan kita wujudkan kembali itu Pak. Kembali, betul. Ya, itu, Pak. Di mana Pak kita laksanakan kegiatan itu? Pertama untuk yang memanggil siswa-siswi yang lingkupnya lebih kecil itu barangkali di kelas saja Pak, di ruangan kita. Tapi untuk yang memanggil komite beserta orang tua itu barangkali kita di ruangan aula kita ini Pak. Rapat besar gitu Pak ya? Iya. Tadi kan Bapak bilang mau manggil dulu siswanya, kemudian mau rapat dengan orang tuanya. Bagaimana jangka waktunya Pak? Berapa waktu yang Bapak perlukan? Barangkali dalam ini kan hari Kamis nih Pak. Barangkali Kamis depan 1 pekan lah, 1 minggu kita sudah bisa melaksanakan program yang ingin saya laksanakan itu Pak. Semoga lah terlaksana Pak ya. Mudah-mudahan Pak. Kemudian gimana kita melihat keberhasilan rencana Bapak nih ya? Barangkali kita akan, karena ini sambil sosialisasi, karena kita melibatkan pertama murid, kedua komite, dengan ketiga orang tua, plus rekan sejawat yang lainnya. Barangkali karena dengan sinergi dengan semua komunitas yang berada di sekolah, barangkali dalam 1 minggu ke depan kita sudah bisa melihat hasil dari permasalahan yang belakangan ini terjadi di sekolah kita ini Pak. Saya sangat setuju dengan rencana Pak Hidayat ya. Kemudian komitmen apa Pak Hidayat agar rencana ini bisa berhasil? Pertama, kolaborasi nih Pak, komitmen kita kolaborasi dengan rekan sejawat, dengan komunitas yang berada di sekolah, dan juga barangkali komitmen kita ini untuk sekolah kita ini ramah anak, ramah lingkungan, dan norma-norma kesopanan dan kesantunan itu memang harus kita tinggi Pak. Mungkin komitmen kita bersamalah kali nanti di lingkungan sekolah kita ini Pak. Rencananya tadi kapan Pak mulai pelaksanaannya? Minggu depan ini Pak. Berarti hari Minggu ini depan ya? Kamis depan ini Pak. Kamis depan mulai. Dan harapannya 1 minggu sudah mulai tampak hasilnya Pak ya? Mudah-mudahan ini Pak. Nah, ini kan kata Bapak tadi nggak bisa kerja sendiri, harus dalam tim ya Pak ya, kolaborasi. Siapa-siapa yang menurut Bapak bisa membantu Bapak untuk menjaga komitmen dan agar kegiatan ini berhasil? Pertama, Bapak lah selaku pimpinan, lalu murid itu sendiri, komite, dengan paguyuban kelas tadi, orang tua murid. Jadi semua stakeholder yang berada di sekolah kita itu Pak
yang kita libatkan Pak. Jadi bisa sinergi lah. Dalam artian berarti seluruh warga sekolah Pak ya? Iya, betul Pak. Kayak saya dari yang saya dengar rencananya dengan komitmen Pak Hidayat, saya besar harapan kegiatan ini bisa terlaksana, kemudian hasilnya juga dapat kita lihat dalam waktu dekat ini Pak. Mudah-mudahan Pak. Saya rasa percakapan kita sudah menemukan solusi ya Pak. Ya Pak. Dan saya berterima kasih benar ini Pak. Dengan Bapak selaku pimpinan memberikan pencerahan kepada saya hari ini Pak. Ya. Sedikit beban saya awalnya beban itu Pak, beban moral. Dengan berbicara dengan Bapak hari ini saya rasa agak fresh, rasanya agak plong gitu Pak. Ya, lebih tenang Pak ya. Lebih tenang rasanya Pak. Karena sudah ada solusi, tinggal eksekusi aja Pak ya. Iya Pak, dan mohon bimbingan juga Pak dari Bapak selaku pimpinan. Kita selalu akan mendukung semua ide baik yang ada dari Bapak Ibu Dewan Guru semua. Oke, kira-kira ada lagi Pak yang bisa saya bantu Pak? Barangkali sudah cukup nih Pak, karena mungkin Bapak juga ada aktivitas yang lain. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak ini Pak. Oke Pak, semoga yang Bapak rencanakan dapat berhasil sesuai dengan yang kita inginkan. Selamat siang Pak. Siang Pak. Oke, terima kasih.